Adat yang teradat, lalu adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan itu bila tidak ada dalam hukum, lalu saya membuatnya seperti itu tadi salah jemaat tadi. Kita yang membuatnya. Kalau dibuatlah di sini diadatkan misalnya tiap Sabtu kita gotong royong membersihkan negeri. Terus tiap Sabtu kita gotong royong, itu adat kita yang membuatnya. Nah, jadi itu adat yang diadatkan. Itu apa iya yang kita membuatnya. Di dalam ilmu kenegaraan namanya fakta sucaksana. Nah, dari kemudian yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat itu tumbuh di tengah masyarakat. Dulu nenek moyang kita makan di atas daun. Lama-lama maka kita berubah makan di atas piring. Ya kan? Tapi dulu udah ada. Nah itulah budaya tadi. Jadi adat istiadat itu adalah budaya. Apa ya? Nah, ini lahir di Bukit Seguntang, diciptakan di Bukit Seguntang. Dalam berapa kali? Kalau bertanya orang, berapa kali rapat adat Jambi? Bilang 4 kali. Rapat adat di Bukit Seguntang menyatukan adat dengan syarat. Keluarlah adat Basani Syarat. Kalau ditanya, apa itu adat Basani Syarat? Gampangnya bisa menjawabnya. Dia ilmiah. Adat Basani Syarat itu ialah bahwa hukum adat tidak boleh berlaku apabila bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau bapak, semi itu letaknya di bawah, rumah bisa dibantu. Apa bapak ngerti? Secara akal sehat, hukum adat tidak boleh berlaku kalau bertentangan dengan syariat. Itu ilmiah bapak. Nah inilah yang disebut oleh almarhum Sayyidi Talib sarjana hukum dengan teori resepsi a contrario. Nah, kalau ada yang duduk di sini tahu. Nah itu maka orang tidak berani berdebat dengan saya Pak. Yang itu mereka tidak paham. Jadi zaman Belanda dulu ada namanya teori resepsi, ada namanya teori contrario, ada namanya teori resepsi a contrario. Orang Belanda mengatakan seluruh Qurani, hukum adat itu tidak pernah berlaku kecuali hukum Islam itu tidak pernah berlaku kecuali diterima oleh Islam, hukum Islam. Jadi apa nama itu adat menjadi sandi dari syarat. Itu orang Belanda dulu sudah Qurani namanya. Lalu oleh Pak Proven, hukum adat itu mulai berlaku, agama itu mulai berlaku kalau dipuji orang. Nah, kemudian berubah lagi menjadi adat Basani Syarat. Nah, untuk Jambi 1502 Masih. Lebih dulu Jambi dari Minangkabau Bapak. Minangkabau 1833 Masih ada Basani Syarat. Kita 1502 Masih ada tiba di Minangkabau. Tapi orang Minang pintar. Itu bodoh nih orang ini. Itu bodoh. Jangan salah ini. Ngaku gaya. Salah di aku benar di atas. Itu orang jadi terlambat mengucap pendidikan. Kemudian kurang peduli dengan hukum adat. Rusak. Itu. Kalau ada anak bapak yang kuliah mau mengadakan penelitian hukum adat, kalau ketemu 5 biji hukum adat yang lengkap jadi ini enggak patut tahu kami. Tidak ada. Di Minangkabau hukum adat kamu adat Minangkabau itu ratusan penulis. Penulis itu orang dengan adat. Hanya saya yang mencoba menulis ini. Saya tidak timbullah ocehan dari kiri kanan saya. Karena saya sudah terbiasa. Bagi saya pujian dan hinaan bagian dari takdir. Saya berdebat yang mau tidak. Kita lakukan. Nah, dari 7 undangan ini ada keempat, maka dibentuklah orang kehitam hukum adat yang 97.
5 disebut dengan hukum bagian perdata ataupun sipil, 4 disebut dengan hukum pabrik. Nah, kita kembali ke belakang dulu tentang sejarah rapat adat tadi. Satu rapat adat di Bukit Seguntang menyatukan adat dengan syarat. Lahirlah adat pesan syarat. Ya, adat syarat saya katakan tadi. Tapi ingat dapat dalam sejarah kerajaan Jambi di zaman orang Kaitan itu dari ujung Jabung sampai ke ujung Buayo, Merangin dan Kerinci belum masuk. Gitu Pak. Pada tahun 1526 terjadilah perang antara Kerinci dan Jambi. Kerinci dikemandokan oleh pihak Boko Mendagorajo dan Jambi dikemandokanlah oleh Pangeran Temanggung Kabudi. Kita cerita Kerinci kalah, menyerah, lalu Kerinci dan Merangin menjadi wilayah Jambi. Itu tindak-tindak. Maka ditunjuklah Pangeran Temanggung menjadi Raja Pucuk Jambi. Wilayahnya Kerinci dan Merangin. Itu Pak. Terjadi tahun 1526 Masehi. 26, 27, 24, 25, 26, 28, 29 ribut orang tuh di Kerinci Merangin. Kadang Pangeran Temanggung membawa hukum dari Jambi yang disebut dengan taliti. Sedangkan Kerinci dan Merangin dulunya di bawah bendera Pagaruyo, walaupun Raja Pagaruyo tidak pernah datang ke sana, tapi memakai hukum yang disebut orang Jambi dengan undang. Jadi heboh. Nah, terjadi dualisme hukum di tengah masyarakat. Ada hukum Kerinci, ada hukum undang. Oleh Pangeran Temanggung Kabudi Bukit, lalu diadakan rapat adat di Bukit Senjatau Kerinci memadukan undang dengan Kerinci. Terjadi pada tahun 1530 Masehi. Itu. Ya, kemudian berlanjut, Belanda mulai masuk, agama Islam mulai kuat, mempengaruhi Jambi ini, maka terjadilah rapat adat yang ketiga, 1842 Masehi di Bukit Tinggi, Bapak, di kota Bukit Tinggi. Jadi ada orang Minang, ada orang dari Teluk Air Manis, Mokok-Kuku, ada yang dari Rejang Rebung 40 Julai, ada dari Palembang Selebar Daun, ada kita dari Jambi. Diputuskan oleh Belanda sana. Hakim adat tidak boleh mengadili pidana adat. Nah, misalnya begini Bapak, ada orang membunuh orang, nikam orang, mati orang. Perbuatan menikam tidak boleh diadili oleh adat. Itu perbuatan pidana namanya. Ada orang mencuri, perbuatan mengambil kerbau, ada orang mencuri kerbau. Perbuatan mengambil kerbau orang tidak boleh diadili oleh hakim adat. Tapi Belanda mengizinkan mengadili akibat. Kalau ada orang musuh orang, akibatnya apa? Mati. Matinya boleh diadili oleh adat. Kenapa? Karena ada orang mati, ada orang yang bikin janda, mungkin ada orang yang yatim, mungkin ada orang yang marah, mungkin ada orang yang bersedih, mungkin ada orang yang ribut, mau berantem dia. Nah, kalau kasihan bunuh anak saya, mati hari ini juga, saudara kan gitu. Nah, keributan itu diadili oleh adat. Sayangnya hukum yang menjatuhkan hukum bangun yang menjatuhkan salah. Nah, itu maka ditetapkanlah di Bukit Tinggi itu standar bangun. Jadi hukum adat tidak boleh menjatuhkan mengadili pidana perbuatan pidana adat, tapi boleh mengadili akibat perbuatan pidana adat. Satu. Yang kedua, hakim adat tidak boleh menjatuhkan hukum badan, hukum penjara, hukuman mati, hukum penjara, hukum buanan, hukum kerja paksa, tidak boleh. Lebih boleh hukum denda, boleh dijatuhkan. Tapi kalau umpama keluarga bapak ini dibunuh oleh bapak itu, lalu orang adat sini menjatuhkan hukum bangun pada beliau,
beras 100 kerbau itu sama-sama. Kerbau dan beras dimakan bersama-sama oleh orang kampung. Keluarga bapak ini yang melima tidak dapat kampung. Itu salah. Nah ini yang saya tantang di Jamifah. Kerbau haram, saya bilang. Begitu saya di lembaga seperti itu. Haram itu kerbau, tidak adil. Anaknya yang janda, istrinya yang janda tak dipikirkan. Orang ada tak makan kerbau ini di makan daging. Anaknya yang janda, istrinya yang yatim tak dipikirkan. Orang lain enak saja menyentuh orang, tidak benar. Maka saya bilang itu ada namanya beras 100, kerbau 1 ekor, kecil batu, gedang babungkal, baik guru kepala, didenda bapak itu tadi 20 juta rupiah umpamanya, uang 20 juta itu dipotong 10%, tinggal 90%, inilah yang diserahkan ke keluarga bapak ini. Inilah yang namanya bangun itu bapak, orang tidur bangkit, orang mati hidup itu bilang bangun. Kalau kerbau 1 ekor, beras 1 batang, itu sisi kampung. Menghimpun orang, mengajak bermaaf-maafan, itu sisi kampung. Bangun di mana? Nah itu bapak. Paham ya? Tadi gak kelas itu Pak mantan hakim itu ngomong, saya mau mengapakan kalau baca singgung bilang, saya tidak bawa maksud menyakiti hati bapak. Ini gaya kasih. Nah, jadi bangun itu banyak, nanti saya uraikan. Nah, itu ditetapkan di Bukit Tinggi, Bapak. Standar bangun itu setinggi-tinggi denda bangun itu 100, setinggi-tingginya 960 peso. Peso itu uang Belanda, satu. Belanda 1 peso bisa beli emas 1 emas. Artinya 960 peso sama dengan 960 emas. Kalau kita hitung yang gram, setiap 1 gram itu sama dengan 2,5 gram. Jadi denda tertinggi bangun itu 960 peso. Kalau kita gramkan sama dengan 2.400 gram. 2 kilo 400 gram. Untuk apa itu Bapak? Untuk bangun yang tertinggi yang disebut dengan bangun setengah tiga. Bangun setengah tiga itu kalau ada di pengadilan namanya pembunuhan dengan sengaja dan berencana. Diatur dalam pasal 340 KUHP. Ancamannya hukuman mati, bukan nyawa dibayar nyawa. Ada tidak boleh lagi denda 960 peso. Saya contoh Bapak, di kampung Muara Danau ini ada orang pesta kawin. Gadis namanya Aminah, cantik tadi. Tapi sebelum kawin dengan suaminya yang bernama Ahmad sekarang, dulu pernah dia pacaran dengan Abdullah, katakanlah itu namanya. Tapi putus pergaulannya. Lalu kawin dengan suaminya yang sekarang. Dia sedang pesta, pacarnya sakit hati. Dicarinya kerana apa? Bapak dulu sana nonton, makan-makan, dan pesta tutup. Depannya kerana ada 300 orang di dalam Bapak, mati semua orang berdana. Pertanyaannya, berapa potong kerbau? 300 orang berdana mati dengan 1 lemparan granat. Berapa ekor kerbau? 300. Jangankan makan, kerja saja motong itu tidak sanggup. 300 kerbau. Motong kerbau tetap 1 ekor. Mau 1.000 yang mati, mau 300, mau 10 orang, mau 2 orang, tetap. Dendanya 360 peso atau 200 gram. 2.400 gram tadi dipotong 10% untuk hakim adat. Bapak yang menyidangkan orang itu, itulah gaji Bapak. Pergilah Bapak ke dalam provinsi, ke mana saja, tanyakan di mana diatur gaji hakim adat yang bersidang kadang malam, kadang siang itu. Ada. Gak ada yang tahu malah. Gaji hakim adat itu kecil
Babatu 10% dari denda. Gedang terbuka 90% untuk apa? Jadi uang tadi 10% untuk yang berbidang. Kalau orang 30 yang percaya lagi ya. Kalau ada uang 100 perak, 100 ribu bagi 30 lah waktu yang mesti. Nah, denda ada, serahkan kepada si korban. Kalau dia sakit, itulah biaya berobat. Kalau dia bersedih, itulah sekedar ganti uang dukanya. Nah, itu ditetapkan di Bukit Tinggi 1842 masih. Ya. Nah, kemudian rapat adat yang keempat. Setelah Belanda menguasai Jambi secara keseluruhan, pada tanggal 2 Juli 1906 mati, resmi dilantik Residen Jambi, Bapak. Nah, Jambi berada di bawah jajahan Belanda, bagian dari Nederland ini. Nah, dia panggil Pasirah semuanya di Jambi. Terjadi pada tahun 1908. Maka rapat adatlah di Jambi. Apa yang diputuskan sana? Denda adat. Apakah orang itu berzina, didenda. Apakah orang itu melanggar adat, mencuri dan sebagainya, didenda. Denda adat. Salah yang dibangun. Itu maksudnya. Menetapkan denda adat telah dibangun. Bangun telah diputuskan di rapat adat begini. Ditetapkan di Tanah Pilih Jambi tahun 1908 nanti. Nanti kalau ada orang laki-laki memperkosa orang, jatuhkan denda adat. Jatuh pada waktu rapat adat yang keempat. Nah, jadi 4 kali rapat adat yang keempat. Pertama menyatukan adat dengan syarat 1502. Yang kedua menyatukan undang dengan teliti. Kedua-duanya disebut dengan rapat besar adat. Rapat besar adat itu ditandai dengan motong kerbau tengah dua untuk sakral acara itu. Rapat adat yang ketiga dibikin. Belanda melarang. Kenapa Belanda melarang, Bapak? Jangan kamu adil pidana adat karena KUHP yang hari ini dipakai itu dibikin sudah disebutkan. 1842 diumumkan di sini. KUHP berlaku untuk Sumatera ini. Oke. Nah, ini kan tidak boleh. Nah, rapat adat yang keempat di Tanah Pilih itu sudah resmi dijajah Belanda. Kita dijajah Belanda cuma 39 tahun, 55 hari. Dan seperti negara-negara lain. Negara lain 350 tahun, kita tidak, cuma 39 tahun. Tidak. Lalu kenapa di mana tentara Jambi? Ada tentara Jambi sudah di bumi hanguskan Belanda. Abu-abu itu dibuang di batang hari. Kenapa? Karena kita melawan. Dia melawan, Sultan Taha melawan sampai tetesan darahnya yang penghabisan. Mati dia, silakan jajahkan. Belum mati, Jambi tidak jajahkan. Itu. Nah, semangat ini yang punya pemerintah. Sayangnya kita orang Jambi kurang mengenai semangat ini, Bang. Nah, jadi kalau tanya berapa kali rapat adat cuma 4. Jadi kalau hari ini orang mengatakan hukum Pulau Tunggal lain, ya sama dengan Kota Mulia. Hukum Kota Mulia ya sama dengan Merangi. Hukum Merangi ya sama dengan Tebo. Hukum Tebo ya sama dengan Geti. Itu orang tidak ngerti hukum adat. Hukum adat itu satu dari Raju. Bukan dibuat di Pulau Tunggal, bukan dibuat di Kerinci, bukan. Dah, kapan kerajaan Merangi menjadi kerajaan? Dah, kerajaan Melayu yang ada. Maka yang membuat hukum adat adalah kerajaan Melayu. Nah, itu. Lalu dijadikanlah tadi 5 Kanjeng 469 sempurna. Lalu ada 5 hukum yang bersifat perdata. Hukum tentang perorangan, di mana bidang istilah individu, istilah hak dan kewajiban untuk sini diatur. Kemudian hukum perikatan tentang jual beli, tentang gadai, tentang ini segala macam sini. Kemudian tentang perkawinan. Nah, siapa yang boleh dikawini, siapa yang tidak boleh dikawini dalam adat ada Pak, ada sumbang namanya. Makanya saya heran melihat orang
Sudah ada kami sumbang itu buat putar aku saja lah. Kalau itu kamu boleh tahu dengan mak kamu boleh. Ada aturannya. Selain dari yang muhrim, yang dilarang oleh agama, ada yang dilarang oleh adat, dibolehkan oleh agama. Misalnya ini, adat membolehkan A dan B, satu ibu satu ayah. Lalu anak A dan anak B, satu begini satu begini. Oleh adat tidak boleh kawin. Namanya ampang satu ambil tengah dalam bahasa adat. Diampang oleh adat. Agama boleh. Lalu dia keluarga boleh. Lalu dibayar hukumannya. Dan adat ditetapkan oleh pemangku adat. Kenapa? Karena merusak pertuturan. A memanggil B anak A dan memanggil B bapaknya. Dia memanggil A bapaknya juga. Lalu kawin dengan anaknya. Lalu yang dipanggil mertua. Kan aneh. Nah, ini yang diatur. Itulah yang disebut dengan adat. Adat itu berbaju, berpakaian. Agama telanjang. Ada orang berzina, agama? Oh, ini berzina nih, oh, ambil anak orang. Itu agama. Kalau adat apa? Tidak. Mereka sudah ayam betina kunci kesangka, buyur buyur. Itulah ada. Dia mengatakan si anu itu sudah punya suami, tapi berselingkuh dengan orang lain. Nah, adat itu ada. Nah, ini dia di sini lah betulnya. Kemudian aku waris. Ini hukum positif, Bapak. Hukum tanah. Jangan Bapak bilang kalau ada orang mengatakan mungkin bupati juga, mungkin kapolres kota, hukum adat itu bukan bukti, katakan bodoh Bapak. Berani Bapak bilang bupati bodoh. Hukum adat itu adalah hukum positif, tetapi tidak tertulis. Undang-undang negara Republik Indonesia, undang-undang korupsi, hukum positif. Ini bedanya. Nah, kalau hukum adat tidak hukum positif, maka Bapak ada anak laki-laki berapa orang? Dua. Barangkali bapak-bapaknya ada banyak punya anak laki-laki kan? Sudah. Sudah kan? Nah, Bapak berbicara. Bapak melanggar pasal 351 KUHP, melakukan penganiayaan, menyunat anak. Itu maka risikonya Pak. Tidak boleh menyunat anak itu. Dilarang oleh undang-undang. Tapi ya, karena kita melaksanakan hukum adat, hukum adat itu positif diatur oleh negara, kita Bapak tidak dihukum. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Dasar itu begini pada pasal 18. Negara mengakui dan menghormati masyarakat adat serta hak-hak tradisional. Bapak kecil bergelar gang benang hak tradisional. Bapak mengadili orang yang salah adat hak tradisional. Bapak membagi harta waris sesuai dengan adat Bapak yang dari sini hak tradisional. Positif. Nah, jadi ke depan beritahu kalau ada orang yang mengatakan, karena banyak Pak, wali kota juga pernah mengatakan kepada saya, hukum adat bertemu dengan hukum positif, kalah hukum adat. Hukum positif kenapa? Bapak salah ngomong. Hukum adat itu hukum positif, cuma tidak tertulis. Nah, dalam negara ada aturan, diatur dalam pasal 5 ayat 3b, apabila satu perbuatan diatur dalam hukum tertulis dan diatur juga oleh hukum yang tidak tertulis, maka dijatuhkan hukum yang tertulis. Itu saja. Ini namanya dalam ilmu hukum hak diskresi, hak mendahulukan yang lain daripada yang lain. Nah, ini aturan. Nah, ini 5 dia nih Pak, ke tanah masuk. Kemudian ini undang radio, undang yang dimaksud dengan undang Bapak. Kalau ini tadi disebut hukum lindungan kita. Hukum ini apabila dilaporkan
baru usut. Misalnya saya ada hutang sama kakak ini 5 juta, dan 20 tahun, dan saya bayar. Polisi tahu, kalau ada tahu, nggak bisa mengadili. Tapi apabila bapak ini mendengarkan siri senapan kepada pemangku adat, tinggi Sekorajo, kami duduk di bulunya sebatang, karena Sekorajo kami tahu dengan kursi sebelah. Khusus kita saya kerum dan minta kepada kepala desa selesaikan khusus kami. Pengutang sudah membayar hutang itu dalam 20 tahun. Baru pemangku adat memanggil berarti menidangkan kasus ini. Ini masuk di sini dia hukuman ini. Nah, itu hukum. Nah, kalau undang itu bersifat publik. Apabila dilanggar, mengadu atau tidak mengadu, bisa diusut, bisa batal demi hukum. Nah, kayak gini. Undang rajo. Ini syarat dari kalau dalam negara ada hukum tata negara. Menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi kades dan sebagainya sini. Syarat menjadi kades salah satu warga desa Moradana. Sekarang saya tinggal di Jambi. Saya calonkan diri di kepala desa. Terpilih saya kan saya banyak uang, umpamanya saya kasih uang untuk 10 juta semua. Satu orang tapi tim saya batal dengan hukum. Kenapa? Di mana begitu tidak? Yang boleh jadi kepala desa Moradana tinggal di Moradana. Nah, di sini sudah tuh. Sampai banyak yang diatur di sini, satu gelar semacam ini. Nah, kemudian undang kampung. Undang kampung itu tanggung hak wilayah, hak kampung. Di kampung ini batas ke timur mana, ke barat mana. Walaupun umpamanya dari Gunung Anu ke Gunung Anu, dari Gunung Anu ke Gunung Anu, dari Gunung Anu itu wilayah desa berbalik, desa Moradana. Walaupun belum ada orang buat buka tanah itu, buka belum. Tapi sudah diakui dia ada itu tanah desa Moradana. Maka itu sah menjadi milik Moradana. Tidak boleh orang lain desa lain itu datang tanpa menjadi warga desa Moradana. Ini dia terus sini Bapak. Misbah adat menentukan. Paham ya? Kemudian yang ketiga undang lari jaju. Nah, undang lari jaju sudah ada belum? Tentu lebih kira-kira. Undang lari jaju kita penduduk. Siapa penduduk desa Moradana? Siapa warga desa Moradana? Bukan setiap orang yang sampai di sini penduduk Moradana, tidak. Nah, ini dia itu sini. Orang yang menjadi penduduk Moradana ialah orang yang tinggal di desa Moradana, tinggi dikadang oleh kepala desa, rendah dikunjung oleh kepala desa, kelam disuruh oleh pemangku adat, terang di sini oleh pemangku adat. Artinya tinggal di sini yang melapor kepada pemangku adat dan kita penduduk, segala aturan desa ini dia ikuti. Dia beragama Islam, kalau dia lahir anaknya diazankan, dikomatkan, kalau dia kawin, kalau besar anaknya disunat, kalau dia kawin secara Islam, kalau dia mati dikuburkan di Islam. Itu penduduk sini. Ini yang diatur di Undang Lari Jaju. Nah, ya. Nah, yang terakhir adalah Undang 20. Undang 20 itu KUHP. KUHPA, Kitab Undang Hukum Pidana Adat. Mencuri, hukum. Merampok, hukum. Menghina orang, hukum. Melarikan diri orang, hukum. Melarikan diri orang, hukum sini itu. Membunuh sini datu. Semua perbuatan kejahatan dan pelanggaran di tengah masyarakat di sini itu. Cuma 20 pasal. Bayangkan 20 pasal ini bisa mengatur masyarakat Jambi mulai dari si kalung ibu sampai si kalung ibu. KUHP
yang diwarisi bangsa Indonesia hari ini, hukum dari Belanda itu 569 pasal. Saya katakan sama Kapolda tahun 2006, KUHP tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah Undang-Undang 20 kepada pidana. Tapi sembilan KUHP hanya mengatasi masalah. Sabtu bisa buktikan, saya menjadi hakim di Borobong, saya jatuhkan hukuman kepada seorang pembunuh 6 tahun karena dia berantem. Nah, lalu mati satu, hukumlah yang pembunuh 6 tahun. Apa yang terjadi, Pak? 5 tahun kemudian keluar orang ini karena ada pengurangan, remisi lah namanya, minat namanya, macam-macam. Beliau benda dia melawat. Nah, keluar, begitu melangkah keluar dari penjara, mati seorang. Nah, pembunuhnya bapak ini, Tuhan mentakdirkan saya juga hakimnya. Lalu ditanya, Pak, adik, kenapa kamu bunuh bapak itu? Loh, dia bilang, Pak, kan dia yang bunuh bapak saya. Apa yang terjadi? Artinya hukum negara Republik Indonesia tidak selesai sampai ke akar-akar. Tidak ada ganti rugi, tidak ada bermaaf-maafan. Sampai ya, barangkali dulu yang saya sampaikan secara singkat, nanti akan saya sambung kembali. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.